Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 genap akan mempresentasikan tentang analisis DuPont dari PT Kalbe Farma Terbuka. Kelompok kami terdiri dari Aula A'malina Sufah NIM 270, Revan Alvisa Rantama NIM 272, dan Izu Rahma Putri NIM 274. Pada tahun 2018, hasil RNOA PT Kalbe Farma memperoleh senilai 0,496 atau 0,50. Hal ini diperoleh dari margin nopat dikali dengan perputaran aset operasi bersih atau NOA. Untuk menghitung RNOA, ada baiknya dihitung dari bawah, yakni dari kas ditambah piutang, ditambah persediaan, ditambah aset operasi jangka panjang, ditambah utang, ditambah akrual lainnya. Maka itu akan memperoleh jumlah modal kerja untuk operasi bersih. Untuk aset tetap ditambah dengan aset tak berwujud dan aset operasi jangka panjang lainnya, ditambah dengan pensiun dan kewajiban OPEP lainnya, ditambah dengan kewajiban operasi jangka panjang lainnya, maka hasil tersebut akan memperoleh jumlah aset operasi bersih jangka panjang. Untuk mengetahui rata-rata NOA, jumlah modal kerja bersih ditambah dengan aset operasi bersih. Dan untuk mengetahui perputaran aset operasi bersih atau NOA, maka jumlah penjualan dibagi dengan rata-rata NOA tersebut. Untuk menghitung margin nopat dapat dihitung melalui nopat dibagi dengan penjualan. Untuk nopat sendiri dapat diketahui dari penjualan dikurangi dengan biaya. Nah, biaya-biaya tersebut dihitung dari harga pokok penjualan dikurangi dengan beban penjualan, kemudian dikurangi lagi dengan beban administrasi dan beban lainnya. Hasil dari pengurangan tersebut dapat ditemukan biaya. Selanjutnya, pada tahun 2019, hasil RNOA PT Kalbe Farma memperoleh senilai 0,436 atau 0,44. Nilai tersebut dapat kita hitung dengan cara margin nopat dikali perputaran aset operasi bersih atau NOA. Margin nopat itu sendiri dapat kita hitung dengan cara nopat dibagi penjualan. Nah, nopat itu bisa kita dapatkan dari perhitungan penjualan dikurangi biaya. Biaya tersebut dapat kita hitung dengan cara harga pokok penjualan dikurangi beban penjualan dikurangi beban administrasi dan beban lain-lainnya. Untuk perputaran aset operasi bersih NOA sendiri, itu dapat kita hitung dengan cara penjualan dibagi rata-rata NOA. Nah, rata-rata NOA tersebut dapat kita hitung dengan cara modal kerja operasi bersih ditambah aset operasi bersih jangka panjang. Untuk menghitung modal kerja operasi bersih dapat kita hitung dengan cara kas ditambah piutang ditambah persediaan ditambah aset operasi jangka panjang lainnya ditambah utang dan ditambah akrual lainnya. Untuk perhitungan aset operasi bersih jangka panjang itu dapat kita hitung dengan cara aset tetap ditambah aset tak berwujud dan aset operasi jangka panjang lainnya, ditambah pensiun dan kewajiban OPEP lainnya, ditambah kewajiban operasi jangka panjang lainnya. Selanjutnya, analisis. Dari perhitungan RNOA tahun 2018 ke tahun 2019, diketahui bahwa RNOA mengalami penurunan sebesar 0,059 yang berarti menunjukkan perusahaan telah mengalami penurunan pada pengelolaan aset yang dimiliki dalam menghasilkan laba. Penurunan disebabkan oleh jumlah rata-rata NOA yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga meskipun penjualan meningkat, jumlah laba yang dihasilkan kurang maksimal. Penurunan ini juga disebabkan karena jumlah rata-rata NOA lebih besar dari jumlah penjualan. Hal ini dikarenakan aset yang digunakan untuk pengoperasian perusahaan. Saran untuk PT Kalbe Farma pada tahun berikutnya adalah dengan tidak menambah aset tetap jika masih bisa menggunakan aset tetap yang lama dan meningkatkan penjualan agar RNOA tetap stabil dan lebih tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok
kami tentang analisis DuPont PT Kalbe Farma. Jika ada salah dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.